Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di channel Susi Kitchen. Nah, kali ini kita akan membuat bakso ayam yang lumayan banyak ya, karena ini buat persiapan acara. Sebelum mulai, yuk klik tombol subscribe. Nah, bahan-bahannya sendiri di sini aku menggunakan daging ayam giling. Ini dagingnya udah aku giling, jadi tinggal kita ngebumbuin aja ya, karena tempatnya nggak terlalu besar, jadi aku pindahin ke wajan yang agak besar. Nah, ini aku pakai wajan untuk ngaduknya karena lumayan besar ya wajan aku. Kemudian ini akan aku tambahkan bumbu-bumbu pelengkapnya, tapi terlebih dahulu aku cek dulu keadaannya. Nah, kemudian setelah aku cek ternyata semuanya udah benar-benar halus, karena ini gilingnya di pasar jadi benar-benar halus. Kemudian aku tambahkan garam, gula, dan penyedap. Karena ini 4 kilo jadi aku gunakan garamnya 120 gram. Kemudian ini aku tambahkan lada. Aku menggunakan lada yang udah halus, ladaku. Aku gunakan 4 saset ya, karena 4 kilo jadi 4 saset. Biasanya kalau pakai ngadon 1 kilo gitu ya, jadi itu kalau misalnya ngadonnya 4 kilo bisa kita kaliin aja. Kemudian ini diaduk sampai benar-benar rata semua garam, gula, dan penyedap serta ladakunya tadi, biar dia benar-benar bercampur rata. Nah, mudah sekali ini cara pembuatan bakso ayam yang renyah dan garing ya. Nah, jika sudah seperti ini, aku tambahkan masako. Ini aku gunakan masako sapi biar ada sedikit rasa sapinya. Karena ini daging ayam, jadi aku gunakan bakso. Aku gunakan masako sapi biar ada rasa sapinya dikit seperti yang aku bilang tadi ya. Nah, kemudian ini kita aduk. Aku gunakan masakonya cuma 3 saset. Kenapa aku nggak gunakan 4 saset? Karena aku takut keasinan. Karena garam kita tadi kan kita udah menggunakan 120 gram. Jadi per kilonya itu garamnya aku gunakan 30 gram dikali 4. Jadi 120 gram. Kemudian di sini aku masukin es batu. Untuk es batunya aku gunakan 1 liter ya. Jadi ini es batunya yang udah aku hancurin itu sebanyak 1 liter atau 1000 ml. Nah, ini batu esnya, harusnya batu esnya lebih halus lagi ya, tapi nggak apa-apa. Ini sambil diaduk, ternyata ngadon 4 kilo langsung itu bener-bener capek ya teman-teman, karena kan adonannya berat. Harusnya itu ngadonnya per kilo aja, per kilo selesai taruh, per kilo lagi selesai taruh. Nah, kemudian ini aku gunakan tepung keras. Aku gunakan dari si kenyal yang warna oranye. Aku gunakan 4 saset karena dia kan 4 kilo, jadi aku gunakan 4 saset. 1 saset ini penggunaan untuk daging 1 kg atau adonan 1 kg. Jadi ini akan menghasilkan bakso yang keras dan renyah. Kemudian bisa kita aduk kembali. Aduk bersamaan dengan si batu esnya tadi ya. Ini aduk sampai benar-benar rata dan bercampur. Jika tidak rata nanti adonannya tidak sama ya. Ini udah mulai berat adonannya karena dia banyak 4 kilo, jadi lumayan berat adonannya. Nah, ini udah bercampur semua. Oh ya, abaikan wajan aku yang pinggirnya hitam ya. Nggak apa-apa sih wajan hitam, yang penting kan fungsinya. Kayak gitu. Sebenarnya bisa dihilangin tapi lumayan susah ya ngilangin wajan hitam. Jika teman-teman punya saran untuk menghilangkan wajan hitam bisa komen di bawah ya. Nah, ini saya gunakan tapioka atau sagu. Ini saya gunakan sagunya sekitar 1 kg. Saya masukinnya sedikit demi sedikit.
Kemudian tambahkan kembali. Jika teman-teman kesulitan mengaduk pakai pakai pengaduk kayak gitu, bisa langsung pakai tangan ya. Tapi sebelum masak jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu biar makanan kita higienis pastinya. Nah, ini ngaduk pakai ini lumayan susah. Kita lanjut pakai tangan aja ya ngaduknya. Ini adonannya lumayan dingin karena banyak batu esnya ya. Nih, ngaduknya seperti ini aja. Jadi untuk 4 kilo daging ayam itu bisa gunakan 1 kilo tepung tapioka. Jadi tepungnya nggak terlalu banyak dan daging ayamnya berasa ya teman-teman. Nih, ini pakai tenaga ekstra ngaduknya. Lakukan seperti ini sampai benar-benar rata dan bercampur semua. Nah, jika udah bercampur semua adonannya seperti ini, kemudian ini udah siap kita bentuk, kita tes dulu. Oh, ini sudah bagus adonannya. Sekarang kita bentuk, kemudian kita panaskan air di dalam panci. Kemudian jika udah mendidih, kita bisa masukkan pentol baksonya dengan mengadonnya seperti ini ya, dibulat-bulat seperti ini. Untuk ukuran bisa tergantung selera. Bisa besar, bisa kecil, tergantung teman-teman maunya ukuran seperti apa. Di sini saya gunakan baksonya besar-besar saja ya. Nih, bentuknya besar-besar, biar makannya enak, langsung kenyang. Nah, di sesi ini aku bentuk baksonya lumayan besar ya. Tapi nanti kalau udah yang terakhir aku akan bentuk kecil-kecil biar bentuknya bercampur, ada yang besar dan ada yang kecil, enggak semuanya besar ya. Oh ya, jika spatulanya lengket bisa celupin ke air ya teman-teman. Pakai air dingin bisa atau pakai air yang di dalam panci itu bisa. Tapi kalau pakai air yang di dalam panci itu biasanya akan panas, kena kulit terasa panas. Nah, seperti ini cara pembuatannya mudah sekali ya teman-teman. Untuk 4 kilo ini bisa menghasilkan pentol bakso yang banyak sekali. Lumayan lah buat stok di kulkas. Jadi pada saat pengen bakso bisa langsung makan, atau bisa jadi ladang usaha ya teman-teman, ladang bisnis kayak gitu. Untuk per kilonya teman-teman bisa jual sekitar 50 sampai 60 untuk bakso ayam ini ya, bakso daging ayam. Nah, jika teman-teman mau, ini bisa menghasilkan banyak sekali pundi-pundi uang. Nah, seperti ini mudah sekali ya teman-teman. Untuk ngebentuk pentolnya juga mudah sekali. Nah, caranya seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nih. Jadi yang bergerak itu jempolnya tuh. Kayak gitu. Nah, jika udah sepanci seperti ini, teman-teman bisa naikkan apinya ke api besar, tapi jangan terlalu besar. Tuh, ada yang sudah mengapung, itu tandanya udah mateng. Nah, ini kita aduk biar yang bawah nggak berasa lengket, tapi sebenarnya yang bawah tuh nggak pada lengket. Nah, teman-teman bisa lihat baksonya udah pada mengapung. Jika udah mengapung banget, baru kita angkat. Kemudian kita lanjut untuk adonan selanjutnya. Untuk penyimpanan bakso ini bisa tahan 1 bulan di dalam freezer ya teman-teman. Tapi kalau di dalam kulkas biasa ya tahan beberapa hari aja cuma. Nah, ini udah benar-benar mendidih, udah ngapung. Aku berapa kali ngomong udah tadi ya, 4 kali kayaknya. Nah, kalau udah ngapung seperti ini teman-teman bisa angkat, kemudian tiriskan. Baksonya ini kenyal, kemudian garing, keras banget ya teman-teman tuh. Terus bentuknya juga nggak berubah. Ini besar-besar seperti ini dan hasilnya pun pas dingin juga akan tetap ukurannya seperti ini. Dia tidak akan menciut atau mengecil kembali. Nah, ini siap kita angkat. Kita angkat ya teman-teman tuh. Teman-teman bisa lihat. Aduk lagi. Aku seneng banget ngaduk kayaknya. Nah, sebentar. Nah, kita angkat.
diikat, kemudian ditiriskan seperti yang aku bilang tadi. Jadi mudah sekali ya teman-teman untuk membuat bakso ini. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, bisa dibagiin ke sosial media teman-teman yang teman-teman punya ya. Terima kasih yang udah klik tombol subscribe. Sampai jumpa.